Kita mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1, dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ragam bahasa Indonesia dalam forum ilmiah. Dengan anggota kelompok 1, ada saya, Bayi Haki Hilmi Habibi, dengan NIM 2150202011111001, Salma Febi dengan NIM 21502020111002, Bentang Gumilang Akumo dengan NIM 21502020111003, Dimas Chandra dengan NIM 2150202071111002, Andara Cita Priyanka dengan NIM 2150202071111106. Topik yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini, pertama ada definisi ragam bahasa Indonesia secara umum, lalu ada fungsi ragam bahasa Indonesia, jenis ragam bahasa Indonesia berdasarkan media, jenis ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur, jenis ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik, dan yang terakhir, ragam bahasa baku dan tidak baku. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari ragam bahasa. Apa sih sebenarnya ragam bahasa itu? Next. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat 5 faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pemakaian ragam bahasa, yaitu topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, dan medium pembicara. Ragam bahasa pun muncul karena adanya perbedaan latar belakang budaya, sejarah, maupun letak geografis. Next. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari ragam bahasa. Fungsi dari ragam bahasa sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi sebagai bahasa nasional. Ragam bahasa sebagai bahasa nasional terbagi menjadi 3 poin, yaitu simbol kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, dan mampu menghubungkan antar daerah, antar masyarakat, serta antar budaya. Lalu fungsi yang kedua adalah ragam bahasa sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara sendiri terbagi menjadi 4 poin, yaitu bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat komunikasi tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ragam bahasa Indonesia berdasarkan media. Yang pertama, ada ragam bahasa lisan. Apa sih ragam bahasa lisan itu? Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diucapkan oleh pemakai bahasa. Pembicaraan lisan dalam situasi formal berbeda tuntutan kaidah kebakuannya dengan pembicaraan lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Jika ragam bahasa lisan itu dituliskan, maka ragam bahasa itu tidak dapat disebut sebagai ragam tulis, tetapi tetap disebut sebagai ragam lisan, hanya saja diwujudkan dalam bentuk tulis. Nah, ragam lisan ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Lalu yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, serta waktu. Yang ketiga, berlangsung cepat. Nah, yang keempat, dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik wajah, serta intonasi. Contoh dari ragam lisan ini adalah rombongan tamu negara sebentar lagi tiba. Sumur itu digali menggunakan alat modern. Lalu yang kedua ada ragam bahasa tulis. Nah, apa sih ragam bahasa tulis itu? Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau tercetak. Dalam penggunaan bahasa tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata, maupun struktur kalimat.
Lalu, ragam bahasa tulis ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi situasi, ruang, serta waktu. Yang ketiga, berlangsung lambat. Nah, yang keempat, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Contoh dari ragam tulis ini ialah rombongan tamu negara akan segera tiba, sumur itu digali dengan alat-alat modern. Jadi yang keempat, saya akan menjelaskan jenis ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur. Yang pertama ada ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana resmi atau formal. Misalnya seperti pidato kenegaraan, atau pidato dalam acara kedinasan, atau pidato dalam keadaan resmi lainnya. Ragam bahasa resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tata bahasa yang baik, yaitu sesuai EYD, lalu lugas. Yang ketiga, menghindari unsur kedaerahan. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi atau formal. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baku, baik itu dalam lisan maupun tertulis. Tempat pemakaian bahasa resmi. Pemakaian bahasa resmi pertama bisa digunakan dalam pembicaraan di muka umum, seperti pidato. Yang kedua, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Contohnya seperti dalam PPT berikut. Kedua, ada ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana tidak resmi. Misalnya surat pribadi dan surat untuk keluarga atau yang berbentuk lisan. Contohnya dalam percakapan sehari-hari. Ragam bahasa tidak resmi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat atau sering menggunakan kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Tempat pemakaian bahasa tidak resmi. Bahasa tidak resmi bisa digunakan pada saat berkomunikasi dengan teman sebaya, ketika memakai bahasa pragmatik di tempat umum, dan juga bahasa daerah. Contohnya seperti bahasa daerah dalam PPT, seperti kamu lagi ngapain, Rek? Rek, aku minta catatan pelajaranmu dong, Rek. Dan bahasa daerah lainnya, ataupun cara komunikasi dengan teman sebaya lainnya. Yang ketiga ada ragam dialek. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok orang di tempat tertentu atau di daerah tertentu, atau biasa disebut logat. Ragam dialek memiliki ciri khusus, yaitu ada pengkhususan pada pelafalannya. Contohnya pelafalan huruf D, B pada orang Jawa yang tekanannya, pelafalannya itu berbeda atau khusus. Yang keempat ada ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Ragam terpelajar ini memiliki cirinya tuh penuturannya tuh berbeda atau lebih rapi dibandingkan penutur yang tidak berpendidikan. Contoh di bawah ini perbandingan contoh yang digunakan oleh penutur terpelajar dengan tidak terpelajar. Pertama, video menjadi video, air menjadi air, mengapa menjadi ngapa, vitamin menjadi vitamin, dan lainnya. Ragam bahasa berdasarkan topik. Ragam bahasa berdasarkan topik adalah ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan, seperti ilmiah, jurnalistik, sosial, dan politik. Ragam politik. Ragam politik merupakan kebijakan yang digunakan oleh penguasa dalam menata dan mengatur masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang besar dalam mengembangkan bahasa di masyarakat.
Selanjutnya adalah ragam ilmiah. Ragam ilmiah merupakan penggunaan bahasa Indonesia yang biasanya digunakan pada saat membuat karya ilmiah. Penggunaan ragam ilmiah harus menggunakan bahasa baku dan juga tidak bermakna ganda atau ambiguitas. Ragam sosial. Ragam sosial merupakan bahasa yang norma dan kaidahnya telah disepakati bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dari masyarakat. Ragam sosial membedakan bahasa berdasarkan hubungan orang, misalnya berbahasa dengan keluarga, teman akrab atau sebaya, serta tingkat status sosial yang menjadi lawan bicara. Yang terakhir adalah ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam yang dipergunakan dalam persurat kabaran. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan media massa, seperti radio, koran, televisi, dan internet. Yang keenam, ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Bahasa baku ialah salah satu ragam bahasa yang telah dikodifikasikan, diterima, dan tidak dijadikan model oleh masyarakat. Sedangkan bahasa tidak baku adalah salah satu ragam bahasa yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan dijadikan model oleh masyarakat luas. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Yang pertama, ragam bahasa standar memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan tetap. Yang kedua, sifat kecendikiaannya. Yang ketiga, baku atau standar keberanggapan adanya keseragaman. Fungsi baku dan tidak baku, diversifikasi fungsi bahasa Indonesia itu tumbuh secara wajar karena semula bahasa Indonesia berfungsi terbatas yang kemudian berfungsi ganda. Ragam bahasa baku bahasa Indonesia difungsikan atau dipakai dalam yang pertama komunikasi resmi, yang kedua wacana teknis, yang ketiga pembicaraan di depan umum, dan yang keempat pembicaraan dengan orang yang dihormati. Bahasa baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar itu memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pemersatu yang mengikat kebinekaan rumpun dan bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa orang lain. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan karena kaitannya dengan orang yang berpendidikan dan terpelajar. Dan yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Demikian presentasi dari kami kelompok 1 tentang ragam bahasa Indonesia dalam forum ilmiah. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa bertanya dalam kolom komentar. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan.